أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan Ustaz Haji Abdul Somad LCMA yang akan menyampaikan kajian subuh kepada kita pada subuh hari ini. Yang sama-sama kita muliakan Imam Besar Markas Islami Kabupaten Kampar, Dr. Haji Mawardi Muhammad Sholeh LCMA, yang kita muliakan Bapak Bupati Kampar atau yang mewakili Bapak-bapak, Ibu, hadirin hadirat jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini Allah menggerakkan hati kita, menggerakkan kaki dan mengayunkan tangan kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh secara berjamaah dapat kita lakukan secara istiqomah di masjid-masjid lingkungan kita. Jemaah yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita berselawat untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rangkaian kajian subuh kita hari ini marilah kita awali dengan sama-sama membacakan basmalah. Kita dengarkan sambutan dari Badan Pengelola Masjid Al-Ihsan Markas Islami Kabupaten Kampar. Dalam hal ini disampaikan oleh Imam Besar Markas Islami Kabupaten Kampar yang mulia Buya Dr. Haji Mawardi Muhammad Sholeh LCMA. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati dan yang kita banggakan bersama, Ustaz Abdul Somad LCMA, yang alhamdulillah beliau telah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan dan jadwal yang begitu luar biasa untuk hadir di tengah-tengah kita, memberikan dan membagikan ilmu beliau dan memberikan pencerahan iman kepada kita bersama. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga beliau sehingga kemanapun beliau berada, kemudian kemana langkah kaki dilangkahkan, tangan diayunkan, di situ beliau memberi manfaat untuk agama ini dan juga untuk umat Islam di mana-mana dan juga untuk negara dan bangsa ini. Dan semoga Allah memanjangkan umur beliau. Kemudian yang saya hormati Bapak Bupati Kampar, dalam hal ini diwakili oleh Bapak staf ahli di bidang ekonomi, Pak ya, di bidang ekonomi. Kemudian yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, para alim ulama yang hadir, para ustadz, nenek mama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Syukur yang tidak terhingga kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, waktu yang sangat mulia ini, di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Rajab,
yaitu bulan haram, dan di tempat yang sangat mulia ini, dan di majlis yang sangat mulia ini, kita berkumpul bersama dengan jumlah yang luar biasa. Ini menggugah hati sekali dan menggetarkan jiwa kita. Beginilah umat Islam kalau sudah berkumpul dan bersatu. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian, setan-setan pun saya kira lari melihat perkumpulan sebanyak ini. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Yang menggerakkan hati kita Bapak Ibu sekalian semuanya ke rumah Allah ini tentu Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama sekali saya sebagai badan pengurus Markas Islami Kabupaten Kampar mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Abdul Samad yang telah bersedia hadir pada pagi hari ini. Bayangkan pagi-pagi saja begini yang hadir, bagaimana kalau seandainya setelah maghrib Ustaz Abdul Samad. Oleh karena itu pertama kita berterima kasih banyak sekali. Walaupun pagi-pagi kita tetap terima. Dan saya katakan kepada beliau, tidak perlu kita menjadwalkan. Kapan saja beliau siap, kita siap menjadwalkan di sini. Dan beliau sudah menjadwalkan. Sebenarnya saya pengen menjadwalkan beliau ini setiap bulan, yaitu pada tabligh akbar hari Minggu yang keempat. Tapi kesibukan dan jadwal beliau begitu padat, dan beliau menjanjikan insyaAllah dimulai bulan Juni tahun 2019. InsyaAllah beliau diberikan kesehatan dan umur panjang insyaAllah, sehingga Bapak Ibu menikmati dan mendapatkan pencerahan ilmu yang luar biasa nanti dari beliau. Bapak Ibu sekalian, kedua saya perlu sampaikan, Bapak Bupati Kampar pengen sekali hadir bersama kita pada pagi hari ini. Cuman beliau ada acara yang tidak bisa beliau tinggalkan, karena beliau dari jam 6 pagi harus sudah berangkat dari Pekanbaru, karena ada tamu dari Norwegia, kemudian juga ada tamu dari CNN yang ingin meninjau beberapa lokasi di Kabupaten Kampar, khususnya di Kampar Kiri. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, beliau menyampaikan salam kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau juga memohon maaf karena beliau tidak bisa hadir di majlis yang sangat mulia ini. Kemudian saya bangga sekali dengan kehadiran Ustaz Abdul Samad bersama kita. Ini ada bedanya dengan saya dengan beliau ini. Beliau ini Bapak Ibu sekalian betul-betul dai. Beliau ini luar biasa. Bedanya banyak sekali sebenarnya. Ada dulu almarhum, saya tak perlu sebut namanya, selalu dia bergurau bersama kita, kami bertiga. Kami selalu menjadi hakim di MTQ bersama dia. Jadi dia bilang, kalau saya ini digelarnya Sahibul Mizan, kalau beliau itu Sahibul Jama'. Tapi kalau Syekh Abdul Samad, bagaimana saya bilang? Dia ini Sahibul Insaf wal Adl. Tak perlu saya jabarkan apa kira-kira maknanya. Tapi Syekh Abdul Samad sedih ketawa karena tahu maknanya. Bapak Ibu sekalian, kalau saya ini itu maksud Sahibul Mizan itu, kalau saya ini diundang ceramah, kalau sudah bersampuk-sampuk jadwalnya tumpang tindih, itu saya milih-milih. Jadi dia bilang, kamu punya timbangan dalam mobil ya katanya. Kalau ada nanti yang undang ceramah ini kamu pilih-pilih. Saya bilang, ya saya memilih memang. Tetapi apa? Pilihan itu ada aspek pandangannya. Ini ada mengundang musola. Kemudian saya diundang oleh bupati. Maka kadang saya batalkan di musola itu dan saya pergi ke undangan bupati. Apa faktornya? Bukan faktor amplopnya lebih besar tidak. Cuman jemaah ya terpaksa menuduh saya amplopnya lebih besar. Tapi ya bagaimana lagi? Kalau saya melihat manfaatnya. Kalau di musola ustaz-ustaz lain banyak yang bisa. Tapi kalau di bupati kita kadang-kadang seperti kami di Bupati Rohul sama Ustaz Abdul Samad dan juga Pak Ustaz mungkin merasakan. Karena bupati itu kadang-kadang kalau kita ceramahkan dia, kemudian ceramah itu menyentuh dan mengena, dijadikannya program untuk pembangunan daerah itu. Sehingga manfaatnya lebih luas. Kalau untuk musola ini kan banyak ustaz-ustaz lain yang bisa. Apalagi kadang-kadang di musola itu orang tua-tua, belum kita mulai ceramah di sana antum. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah faktornya kadang-kadang kenapa sebagian ustaz begitu.
Kalau yang beliau almarhum ini sahibul jama', semua diterima. Kadang-kadang satu waktu 5 acara. Pokoknya sedikit sini, sedikit sini, sedikit sini. Kalau saya batalkan. Tapi kalau Syekh Abdul Somad ini sahibul adli wal insaf. Ini ustaz yang adil dan ustaz yang betul-betul siapa yang duluan dia yang dapat. Walaupun itu musalla kecil. Subhanallah. Oleh karena itu, tapi saya kira ini Bapak Ibu sekalian, kalau apa yang beliau sikapi ini, artinya kalau ceramah siapa yang duluan itu adalah, saya kira itu benar sekali. Jadi apa yang beliau lakukan ini benar dan tidak ada kemungkinan salah. Tapi kalau apa yang saya buat tadi itu kemungkinan salah, tapi kemungkinan ada benarnya. Begitu tuh Ustaz ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang penting mari kita sama-sama mendengarkan. Saya tidak panjang-panjang karena kita ingin memanfaatkan ilmu beliau dan kita berikan waktu seluas-luasnya. Kalau beliau sambut sampai zuhur, kita akan duduk sampai zuhur mendengarkan. Kenapa saya sampaikan, mohon maaf Bapak Ibu sekalian atas segala kekhilafan dan kekurangan kami dalam penyambutan, pengaturan parkir Bapak Ibu sekalian. Dan insyaallah kami badan pengurus Markas Islami akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Kampar, dan beliau ini adalah ustaz Masya Allah yang betul-betul menyatukan umat. Oleh karena itu mudah-mudahan pencerahan ini sangat bermanfaat bagi kita bersama. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita simak dan dengarkan bersama kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abdul Somad LCMA. Kita jemput dengan segala hormat Ustaz Haji Abdul Somad LCMA. Kepada Buya, waktu dan tempat kami sediakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Imam besar Al-Markas Al-Islami Islamic Center Kabupaten Kampar, Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Doktor Mawardi Muhammad Salih Hafizahullah. Semoga Allah memberikan manfaat ilmu beliau buat kita semua insyaAllah. Selanjutnya Bapak Bupati Kabupaten Kampar, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Staf Ahli Bidang Pembangunan, alim ulama, buya-buya, hadirin hadirat, muslimin muslimat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya sampai di Mesir tahun 1998, dijemput di airport oleh Ustadz Johar Arifin dari Kampar Kiri. Lalu setelah pulang ke Riau tahun 2008, maka saya dijemput juga lagi oleh beliau di Kabupaten Kampar untuk memberikan pengajian kitab Al-Hafiz Al-Munziri berjudul At-Targhib wa Tarhib setiap hari Selasa subuh, malam Selasa ba'da Isya dan subuh. Dan saya tidur menginap di kantor MUI, kantor Ustadz Mawardi Muhammad Salih, lebih kurang 2 atau 3 tahun. Kata Ustadz Mawardi, ini Ustadz Somad kasih jadwal itu 5 tahun yang lalu. Nah, jadi kalau nanti ada berita Ustadz Abdul Somad baru sekarang menyampaikan tausiah, itu tidak betul, sejak dari zaman dulu. Lalu kemudian
berhenti vakum beberapa saat karena kesibukan. Alhamdulillah kita ulang lagi kembali pada subuh ini. Tadi Ustaz Mawardi menyebutkan 2 kali beliau ulang. Ustaz Abdul Somad adalah Ustaz yang luar biasa. Walaupun beliau guru kita, kalau beliau keliru harus kita luruskan. Kalimat luar biasa itu perlu dibetulkan. Yang betul adalah biasa di luar. Lalu kemudian beliau katakan Ustaz Abdul Somad itu pemersatu umat. Saya ketika pulang tahun 2010 bulan Oktober diminta menyampaikan tausiah di Islamic Center Rokan Hulu. Itulah awal pertama kali. Dan satu majlis dengan Ustaz Mustafa Umar, dengan Ustaz Nixon Hussein Nur Hadi, dengan Ustaz Mawardi Muhammad Saleh. Disitulah saya melihat bagaimana tentang berzikir sesudah sholat, bagaimana berdoa, bagaimana bismillah jahar. Saya melihat sendiri beliau berdoa di Islamic Center. Saya bisa lihat sendiri beliau memberikan fatwa karena beliau mufti. Jadi pendapat-pendapat yang saya baca di buku, saya lihat real nyata di tengah lapang, memberikan keyakinan yang kuat karena beliau doktor usul fiqh dari Universitas Islam Madinah, maka memberikan keyakinan bahwa yang saya baca ini tak salah, bahwa yang saya yakini ini tak keliru. Itulah yang memberikan keyakinan pada saya untuk menyampaikan di banyak tempat bahwa masalah ini benar, ada justifikasi, dalilnya, sudah dilakukan orang secara nyata. Saya pernah melihatnya. Karena kalau kita menyampaikan sesuatu yang tidak kita yakini kebenarannya, dia akan mental ke dalam, kita tidak kuat untuk menyampaikannya. Jadi kalau selama ini ada yang bertanya-tanya, apalah dalil yang Ustaz sampaikan selama ini? Dalil-dalil perbuatan itu saya tulis dalam buku 30 fatwa seputar Ramadan, 33 fatwa seputar kurban, 37 masalah populer, 99 tanya jawab solat yang selalu ditanyakan masyarakat. Dan saya dengar dari guru-guru kita semua, yang kita tinggikan seranting, didulukan selangkah, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat kita bersila. Dan hari ini kita satu majlis dengan mereka. Ini adalah nikmat yang besar yang hanya dapat dibalas kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Adapun Ustaz Abdul Somad lebih mendulukan musola daripada masjid yang besar, maka itu semua bisa jadi qaul qadim dan akan berubah menjadi qaul jadid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat besar yang kita terima akhir-akhir ini, terutama subuh ini, adalah nikmat berkumpul yang tidak bisa dinikmati pada masa Presiden Husni Mubarak. Saya melihat sendiri waktu kami berkumpul mau mengganti Ketua Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia PPMI, padahal kita bukan orang Mesir. Ketika pemilihan Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia, intel-intel itu pasti berada di sekitar mahasiswa. Mata kepala saya sendiri melihat ada seorang Arab Mesir pakai jubah yang kumal, berbau busuk, kukunya hitam, giginya kuning, tak pernah gosok gigi, tapi dari awal acara hatinya berbunyi terus. Saya mahasiswa baru, tak tahu. Saya tanya, ini siapa? Kata kawan-kawan abang-abang kelas, itu mabahis. Mabahis itu artinya intelijen, yang memata-matai mahasiswa ketika sedang berkumpul. Jadi itu beda intel Mesir dengan intel kita. Intel Mesir itu memang betul-betul kumal, kita tak tahu. Kalau tempat kita dia mengaku, Pak saya intel Pak. Ana mabahis.
Jadi intel-intel, makanya ada muncul istilah kawan-kawan ditanya, tak takut sama mabahis? Tak takut. Saya bilang saya tak takut mabahis. Kita sudah biasa dengan mabahis. Mabahis fi ulumil Quran, Manna Al-Qattan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat itu kemerdekaan, kebebasan berkumpul amat sangat tidak bisa. Saya duduk, tiba-tiba datang orang mendekati saya bertanya, itu yang sedang mengasih kata sambutan namanya siapa, rumahnya di mana, datang dari mana, keluarganya bagaimana. Sebegitu detailnya ditanya. Saya habis visa yang sudah habis, bisa pelajar 4 tahun tak boleh ditambah. Tapi karena saya mau menunggu ijazah, maka boleh mendapat visa tambahan kalau masuk ke kantor Badan Intelijen Negara. Dibawalah saya masuk untuk diwawancara. Minta tambahan waktu berapa bulan? 3 bulan. Untuk keperluan apa? Menunggu ijazah. Habis dari sini nanti mau pulang kapan? Tanggal berapa? Bulan berapa? Bagaimana paspor? Dari tempat menunggu, tamu menunggu, ke ruang interogasi, mata kita ditutup supaya kita tidak melihat ruang-ruang kantor itu. Jadi cerita masalah intelijen, kepolisian, itu alhamdulillah kita sudah merasakannya dulu. Jadi kalau sekarang merasakannya lagi, kira-kira sudah agak-agak biasa dan pernah lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kenikmatan berkumpul itu kita nikmati di Indonesia ini sebebas-bebasnya sekarang. Alhamdulillah, di Masjid An-Nur ramai, di Masjid Islamic Center Bangkinang melimpah ruah. Ini waktu subuh, bayangkan subuh begini menggetarkan sampai berlinang air mata. Buya kita menyampaikan kata sambutan, melihat jamaah terharu, melihat jamaah yang begitu banyak. Kalaulah begini banyaknya jamaah di waktu subuh, maka insya Allah tentara-tentara Israel tak lama lagi di Palestina itu insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat berkumpul ini harus kita manfaatkan. Tapi Ustadz Farid Okbah mengirimkan WhatsApp, apa kata beliau? Tak ada gunanya kumpul ramai-ramai banyak-banyak kalau selesai pertemuan itu tak ada hal yang bisa dibawa pulang. Apa gunanya? Kumpul ramai, ketawa, kata sambutan, tepuk tangan, hiruk pikuk riuh, habis itu pulang sampah berserak, sendal hilang, habis selesai. Apa makna dari perkumpulan itu? Oleh sebab itu saya tak pernah menyia-nyiakan perkumpulan pertemuan yang banyak. Maka ada 3 poin penting yang kita mesti bawa pulang setelah perkumpulan ini. Apa yang kita bawa pulang? Pertama, islahut tarbiyah, perbaikan pendidikan. Setelah berkumpul, maka kita mesti memperbaiki pendidikan. Ada orang menganggap perubahan umat ini dengan perang. Maka datanglah seorang berkebangsaan Palestina, namanya Profesor Dr. Ismail Raji Al-Faruqi. Walaupun dia tinggal dari tempat yang keras Palestina, menurut dia umat ini tidak akan lebih baik hanya dengan perang, tapi zaman sekarang dengan pendidikan. Maka muncullah ide dia tentang integrated kurikulum, menyatukan kurikulum agama dengan sains. Karena ada umat Islam, saintis, dokter yang cerdas tapi tak mengerti agama. Ada pula orang yang paham agama tapi buta teknologi. Orang yang paham agama buta teknologi, lumpuh. Orang yang paham sains tapi tak mengerti agama, buta. Maka alangkah baiknya kalau orang buta dan lumpuh ini ditemukan, maka muncullah ide untuk membuat Universitas Islam Internasional. Ditawarkanlah ke negara Republik Indonesia waktu itu, tapi presiden tidak setuju
karena dianggap Universitas Islam Internasional akan merusak stabilitas keamanan negara. Tentu bisikan-bisikan itu masuk ke telinganya dari orang-orang yang tak suka Islam akan bangkit, tapi rupanya padam cahaya Allah di negeri ini, hidup di negeri yang lain. Datang ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia, diterima ide itu, akhirnya didirikanlah IIU, International Islamic University, IIU di Gombak di Malaysia. Kebetulan salah satu alumninya sampai ke negeri kita. Alumni dari IIU itu ialah Dr. Mustafa Umar yang memberikan tausiah kepada Bapak Ibu. Malaysia hanya sebagai tapak tuan rumah saja, tapi dosen-dosennya dari Madinah, dari Makkah, dari Mesir, dari Kuwait, dari Qatar, berkumpul cendekiawan Muslim. Bahasa Inggris skor TOEFL-nya 550, Test of English Foreign Language. Dalam bidang dakwah Dr. Mustafa Umar dari IIU, dalam bidang fikih hukum Islam, itulah yang juga punya jadwal di masjid ini, Ustadz Muhammad Abdi, pimpinan Pondok Pesantren Islamic Center Al-Hidayah Kampar. Itu juga alumni dari IIU. Semua dikumpulkan sekarang di sini. Alumni Ahmadiyah di sini, alumni Mesir di sini, alumni Yordania di sini, alumni IIU juga di sini. Semua pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah dikembangkan di Islamic Center Bangkinang ini. Siapapun yang mau mengambil ilmu dari mereka ini, silakan datang, karena jadwalnya full kajian-kajian keislaman, kajian zuhur, kajian maghrib, tabligh akbar isya, kajian subuh, dari berbagai macam cabang keilmuan, dari berbagai macam disiplin ilmu dan sumber-sumbernya. Maka insya Allah, poin pertama, 3 yang mau saya sampaikan. Perbaikan pendidikan berawal dari masjid, minal jami' ilal jami'ah. Masjid jami', universitas jami'ah, dari masjid akan menjadi jami'ah. Itulah slogan yang dibawa oleh Al-Azhar. Al-Azhar awalnya masjid, berubah menjadi Jami'atul Azhar. Ternyata sebelum itu ada yang lebih tua lagi, yaitu Jami' Zaitunah, Universitas Zaitunah di Tunisia. Itu berawal dari Masjid Zaitun, Zaitunah, berubah menjadi Jami'ah Zaitunah. Lalu kemudian sebelum itu ada yang lebih tua lagi, yaitu di Maghribi Maroko, bernama Jami' Qarawiyyin, Masjid Qarawiyyin, berubah menjadi Jami'ah Al-Qarawiyyin, Universitas Qarawiyyin. Universitas Qarawiyyin turun ke bawah, Universitas Zaitunah turun ke bawah, Universitas Al-Azhar. Ini simple model, sampel contoh dari masjid berubah menjadi universitas. Maka keilmuan-keilmuan yang ada di masjid ini direkam sehingga kita punya bank data. Sampai masanya nanti kita punya TV, bahan kita sudah kaya. Ceramah Dr. Mawardi Muhammad Saleh, ceramah Dr. Saidul Amin, ceramah Dr. Mustafa Umar, ceramah Buya Muhammad Abdi, ceramah Ustadz Sarul Aidi dari Yordania, ceramah Ustadz Johar Arifin dari Yordania. Ceramah dikumpulkan sampai masanya kita mesti bermimpi akan ada TV Islamic Center Bangkinang TV, insyaallah. Allahu Akbar. Yang penting kita siapkan saja bank datanya. Itulah mengapa setiap ceramah di sini direkam dengan kamera supaya kita punya bank data. Radio sudah ada, alhamdulillah. TV channel baru di YouTube, tidak apa-apa. Tapi nanti akan punya TV kabel, bermimpi ke depan. Insyaallah ditopang oleh ekonomi umat, perbaikan pendidikan. Adapun bagi bapak-bapak yang punya tanah luas di perkotaan, mungkin 1 hektar atau setengah hektar, bangunlah lokal-lokal. Tak banyak, SMP 3 tahun, kelas 1, kelas 2, kelas 3, tapi kita sudah menyelamatkan 300 anak, sudah selamat.
Kelas 1 30 orang, kelas 2 30 orang, kelas 3 30 orang. SMP IT kah namanya, SMP boarding school kah namanya. Di perkotaan orang sibuk, anak tak terurus. Berangkat pagi antar sekolah, pulang dari kantor jam 4 sore, jemput dia balik. Maka masukkan pagi jam 7, pulang jam 5 sore. Maka sudah selamat dari narkoba, selamat dari pergaulan bebas, selamat dari zina, selamat dari ngelem, selamat dari karaoke, selamat dari game online PlayStation, selamat dari warnet, selamat dari gadget. Karena dia dijaga. Bapak-bapak yang punya tanah, ini sekolah kan sudah banyak Pak Ustadz. Belum sesuai dengan jumlah angka sekolah. Kalau penduduk Pekanbaru itu 1.200.000, DPT daftar pemilih tetap 600, maka angka sekolah SMA 60.000 yang bisa ditampung oleh sekolah bisa dihitung dengan jari. Hitunglah pondok pesantren apa saja, dari mulai ujung sana, pondok pesantren Al-Ikhwan, pondok pesantren Al-Munawwarah, pondok pesantren Babu Salam, pondok pesantren teknologi di Pasir Putih, paling banyak bisa menerima 10.000. Lalu kalau angka pendidikan 60.000, yang 50 itu kemana? Itulah yang masuk ke SMP, SMA, yang 1 pekan seminggu hanya 2 jam belajar agama. Dikemas dulu di Bangkinang, di pondok pesantren Darun Nahdah, di pondok pesantren tua, maka pendidikan agama hampir lebih 20. Ada bahasa Arabnya saja, nahwu, sharaf, ma'ani, bayan, balaghah, masuk ke mantik, arud qawafi pun dipelajari, tahsin tajwid, bahasa Arabnya saja perlu sampai 8-9, ditambah lagi hadis, ulumul hadis, mustalah hadis, hadis tahlili, hadis maudhu'i, ulumul Quran, tambah lagi kemudian fikih, usul fikih, qawaidul fikih, kemudian mustalahat usuliyah, banyak macam. 20 pelajaran agama sekarang dipres, tinggal 5 saja pelajaran agama: Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Quran, hadis, bahasa Arab, sejarah Islam, Quran, hadis, fikih. Yang 5 ini pun dipres lagi menjadi tinggal 1, pendidikan agama Islam. Mau jadi apa anak-anak kita? Oleh sebab itu tablik akbar ini baru step langkah pertama mengumpulkan umat untuk satu pemikiran ke depan. Alhamdulillah kita sudah lepas dari khilafiyah. Terlalu banyak energi kita habis untuk itu. Sekarang kita mulai melangkah anak tangga kedua, bagaimana memperbaiki pendidikan umat. Yang sudah mendirikan pondok pesantren, sekolah, alhamdulillah. Yang belum, tanah-tanah wakafnya. Ada menangani bidang hardware-nya, ada yang software. Hardware perangkat keras, bangunan, batu, kerikil, besi, lokal, masjid, tanah. Tapi ada software, perangkat lunaknya, kurikulumnya, ustadznya. Bapak ibu tinggal datang ke UIN, jumpai pakar pendidikan di Fakultas Tarbiyah, datangi ahli-ahli yang bisa baca kitab kuning, murid-murid dari Dr. Mawardi, murid-murid dari Dr. Dasman, murid-murid dari Dr. Mustafa Umar yang ada di kelas internasional Fakultas Usuluddin, juara musabaqah hafal hadis 500 hadis di kepalanya, lengkap dengan sanad dan matannya. Ada, maka dirikanlah sekolah hadis, sekolah Quran berbasis bahasa Arab, bahasa Arabnya jalan, bahasa Inggrisnya jalan. Maka inilah smart dalam beramal, cerdas. Sekarang ada namanya HP cerdas, smartphone. Tapi yang memakainya bodoh, tidak sesuai dengan kemajuan teknologi. Dulu itu hardware harddisk hanya 4 giga. Dulu harddisk komputer 4 giga. Tapi sekarang flash disk bisa lebih dari 16 gigabyte.
lebih. Tapi ada yang tidak bisa ditambah, kemampuan manusia tak bisa bertambah. Tapi kita bisa menambah dengan menambah amal-amal soleh dalam bidang pendidikan ini. Maka masukkanlah ustadz-ustadz besar yang hari ini Bapak Ibu lihat, itu adalah perjuangan orang tua memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Sebutkan saya siapa nama ustadz di Riau ini yang pendidikannya tidak betul zaman dulu. Sebutkan. Dr. Mustafa Umar dari mana? Gontor. Almarhum Buya Umar mengirim anak-anaknya ke Gontor 5 orang. Bayangkan, seorang pegawai negeri sipil mampu mengirim anak 5 orang ke Gontor. Pulang sekarang jadi semuanya. Dr. Mustafa Umar, Dr. Masyuri Umar, Ustadz Sahrul calon doktor, lalu kemudian pula Ustadz Misran Agusmar, pimpinan Pondok Pesantren Islamic Boarding School, Ihsan Boarding School. Satu lagi perempuan, tidak jadi ustadz, tidak jadi ustazah, tapi jadi dokter yang paham agama Islam. Semuanya berawal dari kesakitan. Sakit Pak Ustadz, karena sekolah agama ini mahal. Tahan-tahankan sakit-sakit sekarang. Sakit berpisah dengan anak nih Pak Ustadz, dikirim jauh. Tahankan sakit-sakit sekarang. Lebih baik kita susah sekarang, lebih baik kita menangis sekarang daripada menangis 20 tahun akan datang karena dia pecandu narkoba. Lebih baik menangis sekarang daripada menyesal nanti karena dia pezina, karena dia pelaku perbuatan kriminal. Oleh sebab itu, setelah tabligh akbar ada perubahan pendidikan. Banyak orang kita rusak sudah mindsetnya. Nanti kalau saya sekolahkan anak ini agama, dia makan apa? Kami sekolah agama hari ini memang tidak kaya, tapi miskin melarat pun juga tidak. Hari ini kami dihormati, dimuliakan orang karena beban dakwah yang diemban mengawal agama Islam dipilih Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Bapak Ibu wakafkan 1, ada 6 wakafkan 1 untuk belajar agama. Sekarang orang menyepelekan pelajar agama. Jangan masukkan anak ke pesantren, nanti menjadi teroris. Kalau tamat sekolah agama mau jadi apa? Yang insinyur dihormati, yang SHMH dimuliakan, yang SAG jangan diterima, sarjana alam gaib. Inilah cikal bakal kehancuran umat. Tembok benteng terakhir melawan komunis, melawan sekuler, melawan liberal adalah sekolah agama. Daftarkan lagi anak ke pondok pesantren Darun Nahdah, daftarkan anak ke pondok pesantren As-Salam Naga Beralih, daftarkan anak ke pondok pesantren Islamic Center Al-Hidayah Kampar, masukkan anak lagi ke pondok Tarbiyah Islamiyah Perti. Inilah benteng-benteng kita. Ada pondok pesantren Al-Badar, ada pondok pesantren Ansarus Sunnah. Ini menolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah dengan memasukkan anak-anakmu ke sekolah agama, yang surkum, dia akan menolong kamu. Heboh pemerintah, bagaimana menangani kecanduan ngelem anak-anak, bagaimana seks bebas. Tidak ada solusi jalan lain selain perbaikan pendidikan. Ini tidak lama lagi bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan anak-anak banyak libur waktu kosong. Maka buatkan program dari sekarang, pesantren remaja nasional. Ini perlu kita iklankan kemana-mana. Pesantren remaja nasional. Belum bisa masuk pesantren. Pesantren kilat dulu ada, bagus, banyak positifnya. Dibuat dia dikarantinakan. Pesantren remaja nasional. Kenapa pesantren? Karena pendidikan agama basic utama, tiang yang kokoh, kubah yang kuat, karena pondasi yang kuat. Kenapa remaja? Karena remajalah yang menjadi rebutan. Internet merusak remaja, TV merusak remaja. Kenapa nasional? Kita tidak ingin skala lokal Kabupaten Kampar, kita tidak ingin menyelamatkan hanya Riau. Nasional ingin kita sampaikan, maka kemana-mana kita iklankan pesantren remaja nasional. Di bulan suci Ramadan, materi-materinya digodok oleh ustaz-ustaz kita, masukkan ke kepala anak kita Quran hadis, bahasa Arab,
akidah, akhlak, sejarah Islam, fikih, sehingga mengerti dia hukum halal, haram, makruh, mubah, mengerti dia mana Quran, hadis, hadis dhaif, hadis hasan, hadis maudhu', hadis munqati, hadis muttasil, lusanad, hadis mu'an'an, mengerti dia tentang sejarah Islam, bahwa Islam sudah pernah berjaya pada masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, hancur kemudian pada masa Turki Utsmani sehingga lemah. Mengerti dia tentang akhlak. Orang Jepang tak pusing kalau anaknya tak bisa bahasa Inggris, dikursuskan saja. Orang Jepang tak pusing kepalanya kalau anaknya tidak bisa biologi, kimia, fisika, bisa dipanggilkan guru khusus ke rumah. Tapi mereka pusing kalau anaknya tak pandai ngantri, kalau anaknya tak pandai mana sendal. Orang Jepang sendalnya 3, sendal di luar rumah, sendal di dalam rumah, sendal di dalam kamar mandi. Ada etika, adab, walaupun bukan dari Allah, dari akal mereka. Nabi Muhammad datang, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Maka poin pertama pertemuan kita ini, perbaikan pendidikan. Yang kedua, perbaikan ekonomi. Fikih itu, coba tanya Ustaz Mawardi, fikih muamalat, jual beli, gadai menggadai, murabaah permodalan, mudharabah bagi hasil, itu fikih jarang dikaji. Orang masih juga lagi sibuk membahas darah haid, darah nifas, darah bisul, darah nyamuk, darah segala darah. Ini baik, benar, betul, tak salah. Tapi ulama membagi. Ada fikih ibadah, ada fikih munakaah, ada fikih siasah, ada fikih muamalah. Muamalah ekonomi umat mesti bangkit. Jurusan muamalah fakultas syariah, kemana pergi alumninya? Betapa indahnya kalau umat ini kuat, lalu kemudian dengan kekuatan itu berubah dari bank konvensional menjadi bank syariah. Alhamdulillah, Aceh sudah mempelopori itu. Bank Pembangunan Daerah Aceh berubah menjadi bank syariah. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat berubah menjadi bank syariah. Bank konvensional boleh membuka divisi syariah selama 16 tahun untuk menghidupkan ekonomi syariah. Kalau dia tidak bisa memisahkan diri dari bank konvensional, maka dia ditutup menurut Undang-Undang Perbankan Indonesia. Maka BSA, BCA syariah, BRI syariah, Bank Riau Kepri syariah, itu dalam rangka memisahkan diri dari bank konvensional. Sekarang mau tak mau, suka tak suka, umat Islam yang meminati bank syariah baru 6%. Padahal kita muslim mayoritas. Jamaah haji terbanyak kita, jamaah umrah terbanyak kita. Bapak ibu tak percaya, pergi ke airport hari ini, besok, lusa, tetap banyak dengan berbagai macam warna batik jamaah umrah, jamaah umrah, jamaah umrah. Bahkan kadang ustaz pun selalu tak datang pengajian. Kemana ustaz pulang? Umrah. Ustaz anu kenapa tak datang? Umrah sekali lagi. Umrah baik, tak salah, tapi ekonomi umat harus bangkit. Ketika saya cerita tentang kunut subuh, orang tak marah. Saya cerita tentang zikir berjamaah, orang tak marah. Tapi ketika viral video pendek gerakan belanja ke warung muslim, keluar komen, Somad anti kebinekaan, Ustaz Somad anti kebinekaan. Saya mengajak orang Islam belanja ke warung muslim, belanja ke toko kawan sebelah, beli beras, beli gula, beli cabai, beli minyak, belanja ke warung muslim. Orang marah, dia katakan anti kebinekaan. Apa salah kita? Kita tidak rusak agama orang, kita tidak kacaukan. Betul kata pesan almarhum Buya Muhammad Nasir. Apa pesannya? Orang berkata Islam ritual, biarkan. Mereka kalau istighosah kubro, zikir ramai-ramai di tanah lapang, biarkan. Tapi kalau sudah bicara ekonomi umat, Islam ritual biarkan, Islam ekonomi awasi, Islam politik habisi.
Ini akan membangkitkan umat ini seperti air. Air kalau ditahan, dia akan keluar, dia akan menahan air terjun, dia akan meledak, dia akan meletup. Ini belakangan sejak 212, sejak ini umat bangkit, mudah umat ini dikumpulkan. Ada orang yang keliru. Ketika jamaah ramai, dia katakan Ustaz Somad menyatukan, mengumpulkan umat. Bukan. Umat itu memang ingin berkumpul, lalu kemudian ada orang-orang yang mereka sangka, mereka rasa ini menyatukan kami, maka mereka pun berkumpul beramai-ramai. Umat sekarang memang sedang bangkit, ingin berkumpul, ingin bersama. Tapi setelah berkumpul itu, apa gerakan yang bisa kita buat? Maka gerakan kebangkitan ekonomi umat, belanja ke warung muslim, membangkitkan semangat supaya tokoh-tokoh mau, pemegang-pemegang saham yang terdiri dari bupati-bupati seprovinsi mau merubah. Inilah jihadnya penguasa. Jadi kalau ada orang mengatakan bupati kami itu Pak Ustadz rajin sholat tahajud, itu amal biasa, siapapun bisa. Bupati kami rajin puasa sunat Pak Ustadz, siapapun bisa puasa sunat. Amal bupati bukan puasa sunat, amal bupati bukan tahajud. Amal bupati gubernur adalah bisa merubah bank konvensional menjadi syariah. Itulah amal dia. Karena itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya kekuasaan. Untung Pak Bupati tidak hadir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka orang yang mengesampingkan ekonomi, dia akan dijajah ekonomi. Sekarang kenapa umat Islam ini amat sangat khawatir dengan naiknya kepemimpinan orang-orang yang tak peduli pada Islam? Karena ekonomi kita dipegang orang, ekonomi kita dikuasai orang. Kita bangga sebagai orang Riau. Datang orang dari Jawa naik pesawat, ketika pesawat akan mendarat di Sultan Syarif Kasim II Airport, apa kata mereka? Hebat Riau ya Pak Ustadz, hijau kebun kelapa sawit. Kita pun mengangguk sambil menangis dalam hati. Memang betul kita bangga hijau, tapi ternyata bukan punya kita. Hotel megah mewah ya Pak Ustadz, betul, tapi dalam hati bukan punya kami. Yang punya kita mana? Lontong sayur, lotek, bakwan. Bukan berarti lontong sayur, lotek dan bakwan itu hina. Bukan. Bapak ibu yang punya bisnis itu baik, tapi ini semua harus. Maka selalu saya sampaikan, orang Riau punya tanah wajib menanam karet kah, kelapa sawit kah, korma. Bagus sekali. Saya baru pulang dari Aceh. Ustaz Somad nanti turun di Bandara Sultan Iskandar Muda. Hanya 15 menit kunjungi kebun korma kami, sudah berbuah Pak Ustaz. Pak Mahdi yang dulu direktur BI Riau pulang ke Aceh. Inspirasinya datang dari Riau, berkumpul dengan ustadz-ustadz di Riau tentang bagaimana mengembangkan korma. Lalu sekarang beliau sudah tanya kebun. Ustadz tunjukkan mana tanahnya, kami akan kirim kebunnya, kami akan kirim teknisinya, kami akan kirim pakar ahlinya. Ini peluang produktif ke depan. Alhamdulillah pagi ini kita berkumpul bersama. Nikmat berkumpul bukan sekedar kumpul. Apa setelah ini? Perbaikan ekonomi umat. Muncullah baitul mal wat tamwil, permodalan. Kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran merubah orang menjadi kafir. Bukan hadis Nabi, ucapan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Hampir saja kefakiran, apalagi sekarang sedang masa-masa genting. Kenapa bulan-bulan ini 2018, 2019 banyak orang dermawan membagi kain sarung, membagi rebana, membagi duit, money politik? Karena orang susah bisa suaranya dibeli gara-gara ekonomi umat. Kawan saya, sahabat saya mencalon jadi anggota legislatif, yang lain duduk, dia terduduk. Jam 9 pagi pencoblosan, jam 12 siang orang ramai-ramai ke rumah saya minta maaf Pak Ustaz. Saya heran, mohon maaf Buya, mohon maaf Buya, mohon maaf Buya, mohon maaf. Kenapa semua minta maaf? Karena kami tak mencoblos Buya.
Buya hanya mengajak pilihlah pemimpin Islam, tapi yang lain mengajak sambil mengasih duit kain sarung. Akhirnya kami tak sampai hati untuk tak memilih dia karena kami sudah termakan budi. Gara-gara apa? Ekonomi lemah. Tapi kalau ekonomi kuat, dikasih kain sarung, kami tak perlu sarung, bawa balik sarung. Sarung kami banyak di rumah. Ada yang mau ngasih karpet, datanglah orang ke masjid membawa karpet. Ini saya kasih karpet DP-nya, tolong pilih saya. Nanti kalau saya terpilih saya tambah, kalau tak terpilih ini saya jemput balik. Tak mempan Pak, karena duit kami banyak untuk membeli karpet. Datang orang menelpon saya, Ustaz Somad, saya mau mencalon anggota legislatif, mau tak Ustaz mendukung saya? Saya bilang menemani siap, kalau mendukung tak siap, karena berat lagi anda dari saya. Kamu siap tak kalau nanti duduk di sana berjuang? 3. Pertama, buatkan perda zakat. Yang kedua, buatkan perda berbusana muslimah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Orang Islam Melayu di bumi lancang kuning mesti memakai baju kurung. Siap tak mengeluarkan itu? Yang ketiga, bangkitkan ekonomi umat dengan bantuan-bantuan APBD, APBN, bangkit ekonomi umat. Kalau kamu mampu, insya Allah kami akan tolong, kami kerahkan umat. Insya Allah Pak Ustaz. Sekali itulah dia nelpon. Sejak sampai sekarang tak pernah nelpon lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama perbaikan ekonomi, kedua perbaikan pendidikan, pertama perbaikan ekonomi, yang ketiga perbaikan politik. Dulu ustaz-ustaz masih banyak yang berceramah, jangan bicara politik, jangan bawa politik masuk masjid, politik itu jahat, politikus itu tikus, politik itu curang. Akhirnya naik Ahok, baru semuanya pusing bingung. Kenapa bisa naik? Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Kesalahan kita tidak peduli pada politik. Jangan khawatir, jangan takut. Ustaz Somad jalan ke sana, jalan kemari, jangan-jangan dia mau jadi DPD. Tidak. Jangan-jangan dia mau mencaleg. Tidak. Saya tahu saya tak punya darah politik, tapi mahasiswa-mahasiswa saya di lokal, kalian jangan semuanya jadi ustaz. Kalian ada yang jadi businessman, kalian ada yang jadi entrepreneur, dan kalian ada yang memperjuangkan umat lewat politik. Makanya ulama besar Al-Imam Al-Mawardi meninggal tahun 450 Hijrah, menulis kitab politik Al-Ahkam As-Sultaniyah, dilanjutkan oleh Imam Ibn Taymiyah Al-Harrani As-Siyasah As-Syar'iyah. Dalam dunia modern dilanjutkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi Min Fiqhid Daulah, mencoblos kertas dengan paku, bukan sekedar mencucuk kertas, tapi itu persaksian di hadapan Allah. Aku bersaksi orang ini layak aku pilih untuk mewakili saya 5 tahun ke depan. Itu persaksian. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian aku tunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu ya Rasulullah? Al-isyrak, syirik, mempersekutukan Allah. Uququl walidain, durhaka pada kedua orang tua. Yang ketiga, persaksian palsu. Sesungguhnya saat mencoblos kertas itu kita sedang bersaksi, sedang melakukan dosa besar, karena sudah bersaksi palsu di hadapan Allah, di hadapan kiraman katibin, di hadapan malaikat-malaikat, di hadapan jin-jin Islam. Kita sudah bersaksi palsu, mengatakan orang yang layak tidak layak, mengatakan orang tak layak menjadi layak. Inna sam'a, pendengaran, gunakan telinga baik-baik, dengar siapa ini orang, bagaimana track recordnya, bagaimana masa lalunya. Wal basar, mata, pandang baik-baik, baca baik-baik, siapa ini orang, bagaimana latar belakangnya. Wal fuad, renungkan, minta, istafti qalbak, tanya hatimu. Kalau tak paham tanya Ustaz Buya kita, Buya siapa yang kami pilih. Ingat 2018, 2019 kita akan memilih 9 orang DPR kota, DPR kabupaten, DPR pusat, DPD, wali kota, bupati, gubernur, presiden, wakil presiden. Kalau salah. Inilah mengapa ceramah Abdul Somad dicekal di beberapa tempat.
Kenapa? Karena dia bicara ekonomi dan politik. Kalau mau aman-aman saja, robah judul ceramahmu Abdul Somad. Kajian kita malam ini tentang sabar. Anak gadis kita dilarikan orang, sabar. Kebun kita diserobot orang, sabar. Agama kita dihina orang, sabar. Ketika kita melawan, radikal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan anti dengan politik. Umat Islam yang tidak peduli politik akan dipimpin politisi yang menginjak-injak Islam. Betul? Maka ke depan umat Islam harus satukan shaf. Apapun gerakannya, gerakan solat subuh berjamaah, gerakan tablik akbar kubra, gerakan istighosah kubra, gerakan maulidur rasul, gerakan Isra Mi'raj. Saya tidak memahami itu menambah-nambah ibadah. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, tahun baru hijrah, malam nisfu Sya'ban, bukan menambah ibadah, tapi momen mempersatukan umat. Di tengah orang bingung bagaimana menyatukan umat, umat ini sudah punya cara bagaimana menyatukan umat. Lihatlah bagaimana bingungnya paslon-paslon menyatukan umat. Mesti menyebar duit, mesti menyebar kain sarung, mesti mengasih bola voli, mesti membeli sepaket rebana, mesti memberikan jilbab. Itu pun orang tak datang berkumpul. Kita sudah punya momen-momen untuk berkumpul. Berkumpul Maulid Nabi, berkumpul Isra Mi'raj, berkumpul tahun baru hijrah, berkumpul nisfu Sya'ban. Setelah umat berkumpul, sirami mereka dengan kesadaran, sadar pendidikan, sadar ekonomi, sadar politik. Maka insyaAllah kebangkitan akan berada di tangan umat Islam, insyaAllah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pedagang sama politikus beda cara pandangnya. Kalau pedagang melihat ramai begini, dia berpikir, kok gale awak laku. Makanya ada profesor orang Minang, profesor ngomong ke saya, Ustaz, orang awak kok payah menjadi pemain sepak bola. Dek apa Pak? Asal nampaknya orang banyak, ndak fokusnya main bola. Beda sama politikus. Politikus kalau sudah melihat ramai begini, dia berpikir, kok bisa 2 kursi kok. Maka kalau kita ramai, kita punya bergaining politik. Kalau kita punya 100 masjid, kita punya 100 masjid, dalam satu masjid ada 1000 jamaah. 1000 jamaah tetap yang solid, yang jamaah inti, yang terukur kualitas, mengenal ustaz, kenal pendapat ustaz, dan memegang pendapat ustaz. 1000 saja satu masjid, ada 100 masjid, kita sudah punya 100.000 suara. 100.000 suara, kita sudah bisa menentukan siapa wali kota kita, siapa bupati kita, siapa DPR kita, siapa anggota legislatif kita. Maka hidupkan. Semua akan berawal gerakan ini bangkit dari masjid, insyaAllah. Allahu Akbar. Ke depan kita sudah selesai dengan khilafiyah, kita sudah selesai dengan bismillah sir jahar, kita sudah selesai dengan kunut tak kunut, kita sudah selesai dengan doa bersama atau tak bersama. Tapi di depan kita ada beban tanggung jawab jauh, visi misi luar biasa. Perbaiki pendidikan, perbaiki ekonomi, perbaiki politik. 3 ini kita berhasil, tapi Allah tidak pernah menyelesaikan masalah dunia. Meninggal Imam Syafi'i, masalah di Mesir belum selesai. Meninggal Imam Ahmad bin Ambal, masalah di Baghdad belum selesai. Jangan terlalu bersemangat sehingga melihat kegagalan lalu futur dalam dakwah, prematur. Tidak. Yang muda-muda jangan terlalu bersemangat menggebu ingin menyelesaikan masalah dunia lalu bertindak menjadi Superman, Batman, Wonder Woman, Spiderman. Engkau tidak ditanya Allah berapa masalah yang sudah kau selesaikan. Allah tidak akan bertanya berapa masalah di Kabupaten Kampar yang sudah kau selesaikan. Allah hanya bertanya apa yang sudah engkau buat menghadapi masalah-masalah ini. Wa qul i'malu, berbuatlah. Yang menilai siapa? Fasayarallahu a'malakum, Allah wa rasuluhu, Rasulullah wal mu'minun, orang-orang beriman. Kita sadarkan umat
Abdul Somad hanya menceramahi orang yang sudah ke masjid. Ini orang baik-baik semua ini. Ini orang-orang soleh. Pasukan solat subuh itu pasukan inti. Pasukan solat Jumat itu pasukan semifinal. Pasukan solat subuh, pasukan final. Inti-intinya di sini. Ini yang diceramahi Ustaz Abdul Somad. Tapi di luar sana, di kantor sana, engkau mungkin bukan doktor, bukan LCMA, bukan ustaz, tapi ada satu kawanmu yang tak ke masjid, kau ajak menjadi ke masjid. Yang selama ini hobi nonton bola menjadi hobi nonton YouTube ceramah. Yang selama ini tak ngerti agama menjadi faham. Yang selama ini tak tahu halal haram sekarang sudah makruh pun dia tinggalkan. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu, satu orang dapat hidayah karena lidahmu. Khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah, kendaraan terbaik termahal zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga dengan komunitas anak-anak muda yang sudah berhijrah, tapi jangan lupa di tengah masyarakat yang sudah berhijrah masih banyak di luar sana yang masih terjerat narkoba, masih terjerat pergaulan bebas, masih terjerat geng motor, masih terjerat hutang piutang karena rentenir. Itu semua tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih, setiap kamu akan ditanya, akan disoal, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada yang berkata tadi tablik akbar kami di Masjid Islamic Center Bangkinang berhasil, kita baru berhasil pada anak tangga pertama. Jangan terlalu berbahagia, jangan euforia sesaat. Banyak ustaz-ustaz euforia sesaat. Kalau sudah saya datang tengoklah jamaah ramai kan, ini ustaz setan. Ustadz yang kepalanya sudah dirasuki setan, merasa sudah berhasil. Belum. Kita baru anak tangga pertama, baru sebatas mengumpulkan umat. Selanjutnya perbaikan pendidikan, seterusnya perbaikan ekonomi, puncaknya perbaikan politik. Terpilihlah orang-orang yang terbaik di antara orang-orang yang baik. Terpilih orang-orang tersoleh di antara anak bangsa yang soleh. Kalau itu bisa kita lakukan, barulah keberhasilan dakwah. Apa sebetulnya dakwah itu? Dakwah adalah taghyirul ummah min halatin ila halatin ukhra ahsan mimma qablahu. Merubah umat dari satu kondisi kepada kondisi lain yang lebih baik daripada sebelumnya. Kira-kira ceramah Ustaz Abdul Somad itu sudah merubah atau belum? Kalau tidak ada yang dia robah, maka sesungguhnya dia belum berdakwah. Alhamdulillah, sejak pengajian Ustaz, saya jumpa langsung di rumah makan di Rimbo Panjang. Waktu saya makan datang bapak-bapak. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya selalu dengar ceramah Ustaz sebelum tidur, kadang sampai jam-jam 2 malam baru berhenti. Saya berpikir kalau dengar ceramah sampai jam 2 malam, ini sembahyang subuhnya bermasalah. Baru sebatas merubah tontonan menjadi tuntunan. Mungkin selama ini dia nonton bola, nonton dangdut, sudah dia robah, tapi perilaku belum. Maka ada perubahan. Siapa itu orang yang sudah hijrah? Manil muhajir? Al muhajir man hajara ma nahallahu an, meninggalkan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Tapi perubahan ini sudah alhamdulillah. Yang dulu 1 sop 2 sop sudah menjadi tak terhitung lagi sopnya. Yang dulu hanya memikirkan dunia sudah memikirkan akhirat. Tapi kita tidak mau cukup puas, harus ada peningkatan. Mudah-mudahan ke depan tablik akbar, majelis pengajian di Masjid Islamic Center tidak lagi melihat ustadznya. Siapapun yang pengajian datang, duduk, dengar, diam. Datang, duduk, dengar, diam. Mengantuk sikit diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nanti kalau ada yang bertanya siapa pengajian tadi subuh, Ustaz Somad, apa yang dia sampaikan? Ada 3: perbaikan pendidikan, perbaikan ekonomi, perbaikan politik. Berubahlah yang selama ini anaknya tak dia pedulikan pendidikannya, carikan pendidikan agama. Yang selama ini belanja dia ke warung sesuka hatinya, mulailah ke warung muslim.
Bapak-bapak yang punya duit banyak, ada modal, ada ruko, mulailah buka 212 Mart, Kita Mart, macam-macam Islamic Mart yang di sini sudah digagas di Islamic Center kita. Tak hanya ibadah, tapi ada pintu-pintu ruko, ada pintu-pintu berkah, ada pintu-pintu mencari rezeki. Yang ketiga, yang selama ini tak peduli politik. Apa itu politik? Setelah pengajian, mulailah konsen peduli pada politik. Pilihlah pemimpin-pemimpin yang berakhlakul karimah, yang berkarakter, yang memikirkan kita, yang kira-kira menolong kita, dan kita pun tolong mereka. Kau tolong agama Allah, saya akan tolong kamu dengan suara. Anak saya, istri saya, tetangga saya, jamaah saya akan saya arahkan ke kamu selama kamu mau menolong agama Allah dengan kekuasaan, dengan tanda tangan. Segenggam kekuasaan di tangan, lebih banyak yang bisa dilakukan. Ustaz Abdul Somad menjadi tim sosialisasi zakat Badan Amil Zakat Provinsi Riau 5 tahun, tak meningkat kualitas zakat. Khutbah naik ke atas mimbar, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Masuk ke kantor dinas, keluar kantor, bayar zakat. Tak ada. Himbau mengimbau tak jalan, solat dihimbau tak jalan, zakat dihimbau tak jalan. Tapi kami dengan Dr. Mawardi Muhammad Saleh, saya baru datang pulang 2008, pengajian di Pasir Pangarayan 2010, baru 2 tahun pulang, orang tak kenal. Pengajian saya tabligh akbar, PNS datang 3.000 orang, PNS penuh. Saya pun heran, hebat. Selesai pengajian semua mencari absen tanda tangan. Rupanya dengan segenggam kekuasaan kau bisa ajak orang ke rumah Allah. Dengan segenggam kekuasaan kau bisa zakat. Bayar zakat, bayar zakat. Tak ada perubahan. Tapi ketika ada orang tidak ceramah, tidak kultum, hanya dengan tanda tangannya perda zakat, berhasil 10 miliar dalam 2010. Dengan apa? Kekuasaan. Oleh sebab itu, kalau kita bisa, calonkan diri. Kalau tak bisa, tolong orang-orang yang soleh. Dengan itu kita sudah ikut berjihad fisabilillah. Wa tujahiduna fisabilillah bi amwal, dengan harta, wa anfusikum, dengan diri kamu. Anak-anak muda yang bisa menyebarkan, yang pandai membuat video pendek dari Fakultas Sains Teknologi, potong share, potong share, potong bagi-bagikan. Alhamdulillah video Ustaz sudah banyak kami share, kami share, kami share. Kamu ada nonton? Enggak, share aja. Tengok, pahami, baca, pelajari, baru bagikan. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala yang sama macam yang dilakukan oleh orang lain. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha. Orang lain yang melakukannya, dia pun akan dapat pahalanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sampaikan tausiah ini pukul 6 tepat, sekarang pukul 7 kurang 10, 50 menit saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi amal pahala iktikaf, pahala jihad fisabilillah, menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang baik dari hamba Allah, yang baik dari Allah taala, yang buruk dari hamba Allah yang dhaif. Kalau ada mufti, tak perlu lagi ada fatwa. Kita sudah punya mufti. Jadi pertanyaan ini cukupkan pada Ustaz Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Judulnya Anda bertanya, mufti menjawab. Selalu saya sampaikan, jamaah Pekanbaru, datanglah kalian ke Masjid Ar-Rahman hari Senin, hari Selasa, ada acara namanya Anda bertanya, mufti menjawab. Dulu kalau sudah ada satu mufti, tak boleh lain berfatwa. Di Maroko tak ada mufti, langsung muftinya Sultan Raja Muhammad VI, anak Hasan II, anak Muhammad V. La yuftin nas hatta yuftil malik. Tidak ada yang boleh berfatwa kecuali raja berfatwa. Tapi karena sudah diberikan, saya jawab. Bila bertentangan pendapat saya dengan pendapat Ustaz Mawardi, maka campakkanlah pendapat saya ke dinding. Fadribu darbal ha'id. Saya mempunyai sepupu yatim piatu. Saya ingin membantu dia melalui pinjaman di bank. Karena saya tak punya modal, saya tahu itu riba. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Pergilah ke bank, tapi bank syariah.
BSM, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah. Kenapa dua itu yang Ustaz sebut? Karena dua itu yang udah mengajak saya. Bank Riau Kepri Syariah juga. Tapi intinya semua bank-bank syariah harus kita hidupkan. Apa benar orang yang berinfak ke masjid tidak perlu didoakan? Kita mendoakan siapa saja. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik pada kamu, fad'u lahu, doakan dia, fakafiuhu, balas dia. Orang yang sudah buat baik, balas dia. Kalau dia tidak sanggup kita balas, fa illam tajidu, tak ada yang bisa kamu balas, fad'u lahu, doakan dia. Maka kita doakan semua orang yang sudah berbuat baik. Ustaz, saya ingin tanya, apakah salah yang kami lakukan? Kami ingin mendengar majlis taklim, tapi kami tak pergi ke sekolah. Ini tak betul. Mana yang mau masuk sekolah, berangkat sekarang. Berangkat. Nanti marah wali kelas gara-gara saya. Mohon saran Pak Ustaz, pengajian sudah habis, tinggal tanya jawab, nanti ada rekamannya, tinggal tengok di YouTube ada. Segera berangkat sekolah. Saya seorang pelajar umur 16 tahun. Anak 16 tahun sudah rajin pengajian, datang sholat subuh. Mudah-mudahan ini menjadi pemimpin masa depan. Amin. Apakah saya berdosa bila melakukan masturbasi? Maka sepakat 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, haram hukumnya. Dalilnya, wa man walladzina hum li furujihim hafizun. Sifat orang beriman menjaga kemaluan. Faman ibtagha wara'a dzalika, siapa yang mencari kenikmatan di balik itu, di balik nikah, faulaika humul adun, mereka melampau batas. Anak-anak muda umur 16 tahun, nafsu seksual bergelora, libido seksual tinggi. Nabi memberikan pesan, faman lam yastati', siapa yang belum menikah, fa alaihi bisawm, banyak-banyak puasa sunat. Apalagi sekarang kita sudah masuk tanggal 2 Sya'ban. Ini bulan Sya'ban, bulan paling banyak Nabi puasa sunat, maka banyak-banyak puasa sunat. Insyaallah kalau kalian banyak puasa sunat, nafsu ada, tenaga tak ada. Menengok cewek-cewek cantik tak nampak lagi, dah mau mati aja. Bagus. Mohon doakan tuh kesembuhan kedua orang tua saya Pak Ustaz. Nanti di akhir majlis kita berdoa. Berapa kali kita takbir di dalam solat Pak Ustaz? Tak pernah saya hitung. Hitunglah sendiri. Dari mulai takbiratul ihram sampai habis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang penting takbir itu cuma 2. Takbiratul ihram, takbir intifal. Saya seorang ibu 39 tahun, anak 2 orang. Anak pertama susah ibadah, sedangkan anak kedua suka ibadah. Berhakkah saya memiliki anak-anak soleh dan solehah, sedangkan saya baru belajar meninggalkan dosa-dosa? Maka apa kata pepatah orang Melayu, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Ibu biasakan dia solat ke masjid, ibu suruh dia tunjuk ajar. Kata Datuk Tenas Effendi, budayawan Melayu Riau, tunjuk ajar Melayu, tangan menunjuk, mulut mengajar. Jangan pernah berhenti. Kenapa tak solat ke masjid? Kenapa tak pakai jilbab panjang? Kenapa tak pakai baju kurung? Kenapa tak menutup aurat? Ini duit kemana? Kemana HP kau buat? Isinya apa saja? Buka lemarinya, jangan-jangan dia nyimpan narkoba. Adapun orang yang mengatakan kalau anak sudah umur 18 tahun mesti kita ketuk pintunya, izin masuk ke dalam. Ini Amerika, Eropa punya kerja. Anak-anak yang sudah balik berakal tidak lagi diatur orang tua. Dia sayang sama orang tua hanya sekali hari saja, sekali saja dalam setahun. Dibuatnya hari ibu. Hari itulah dia hormat pada orang tuanya. Islam tak mengenal hari-hari. Pagi, petang, siang, malam kita sayang pada ibu kita. Ridha Allah fi ridhal walid, wa sukhutullah fi sukhutil walid. Ridha Allah pada ridha orang tua, murka Allah pada murka kedua orang tua. Saya berniat puasa sunat, tapi saya bangun terlambat hingga waktu sahurnya antara azan dan iqamat. Dalam hati saya ada ganjil, tapi apakah boleh saya betul-betul ingin puasa? Maka batas menahan itu dari azan subuh. Kulu, makanlah.
Washrabu, minumlah. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Maksudnya fajar shadiq, fajar kadzib. Allahu akbar, Allahu akbar. Ada makanan di mulut, maka muntahkan, karena waktu sudah masuk. Sebelum azan maka engkau makan. Adapun imsak, ihtiyat, bagus ihtiyat. Di Maroko tak ada imsak. 2 kali saya puasa di Rabat tak ada imsak. Kami makan terus. Pas sedang makan muazin azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Baru saya paham bagusnya imsak. Tapi imsak bukan batasan. Bagi yang terlambat, makan, minum. Tapi ini antara azan dan iqamat. Sudah azan dia makan, maka tidak bisa lagi antara azan dan iqamat. Ustaz, bagaimana ganjaran kita peroleh jika satu hari mengaji 5 juz? Apa ada pengaruh terhadap rezeki? Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Sedangkan mendengarnya turun rahmat. Rezeki bagian dari rahmat. Inna lillahi mi'ata rahmah. Nabi punya 100, Allah punya 100 rahmat. Diturunkannya 1, ditahannya 99. Kita berkasih sayang karena rahmat, kita makan dan minum karena rahmat. Allah turunkan rahmat karena membaca Al-Quran. Makanya dalam hadis, siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah maka diselamatkan Allah anil faqah, dari papa miskin susah melarat. Dengan syarat apa? Jangan dipahami Quran itu mantra bim salabim abrakadabra. Habis baca Quran tidur. Setelah baca Quran bangkit semangat kerja. Setelah baca Quran bangkit semangat tawakal. Setelah baca Quran bangkit semangat hidup. Karena setan yang menggoda, jangan kau kerja, jangan kau kerja, lari setelah membaca Quran. Oleh sebab itu maka membaca Quran menurunkan rahmat, menambah rezeki, tapi dipahami dengan pemahaman yang benar. Bolehkah saya solat hajat untuk tetangga yang sering menghakimi saya? Ini tak betul. Karena orang yang menzalimi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak pernah Nabi solat 2 rakaat, ya Allah matikan dia, sakitkan dia. Kalau bisa jangan langsung mati, buat dia stroke 6 bulan. Tak ada. Sebelum tidur malam engkau solat sunat, maafkan, mintakan maaf kepada orang semua. Itulah yang dikatakan Nabi. Ada orang masuk masjid menetes bekas air wudhu di janggutnya. Kata Nabi, kalau kalian mau melihat penghuni surga, itulah dia orangnya. Kenapa? Ternyata sahabat datang ke rumahnya 3 hari 3 malam menginap, tak ada apa-apa, orangnya biasa-biasa saja. Setelah ditanya, apa kelebihan engkau? Karena aku tak pernah menyimpan dendam sampai besok pagi. Sedangkan kita menyimpan dendam sampai 7 keturunan. Apa keistimewaan surat Al-Kahfi? Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil Jum'ah. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi hari Jumat, adha'a lahu min nur. Allah berikan dia cahaya ma bainal jum'ataini, sampai Jumat berikutnya. Kita bisa melihat, saya bisa membedakan ini orang, ini tiang, ini tiang, ini orang, bukan karena mata. Datang kemari tengah malam, matikan lampu, buka mata lebar-lebar, kita tak bisa melihat apa-apa. Kita bisa melihat bukan karena mata, kita bisa melihat karena cahaya. Ada orang yang tak diberi Allah cahaya. Malam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Siapa yang tak punya cahaya, maka dia tak bisa membedakan mana hak mana batil, tak bisa membedakan mana betul mana batil, tak bisa membedakan mana hak mana hoax. Oleh sebab itu maka minta cahaya dari Allah. Bagaimana caranya? Membaca surat Al-Kahfi malam Jumat, hari Jumat, petang Jumat, pagi Jumat, sore Jumat. Gimana rasanya jadi orang terkenal, Pak Ustaz? Makan di rumah makan payah, di orang asik nak berfoto selfie. Ke mall tak bisa, karena di mall. Oleh sebab itu maka menjadi terkenal itu musibah. Oleh sebab itu janganlah menjadi orang yang terkenal, cukup menjadi orang yang berilmu saja. Macam Ustaz Dr. Mawardi, beliau sudahlah berilmu, terkenal pula lagi. Dua-duanya dapat, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ustaz bagaimana? Oh, sudah selesai.
Doa tolak bala, posisi tangan bagaimana Pak Ustaz? Dan kapan yang tepat diamalkan? Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal suyufal mukhtalifa wal mihad ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina amma. Ada beberapa cara berdoa. Yang pertama, tapak tangan ke atas langit. Yang kedua, tapak tangan menghadap wajah. Yang ketiga, tapak tangan dibukakan lebar. Yang keempat, membelakang. Buka dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Begitu juga Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar. Mengangkat tangan, menyapu muka. Mengangkat tangan, tidak menyapu muka. Tidak mengangkat tangan dan tidak menyapu muka. Yang tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba nyapu muka. Ada seorang ayah 20 tahun meninggalkan anak, tak mau tahu tentang kehidupan anak. Apakah ayah tersebut termasuk anak ayah durhaka? Dan kemana kelak di akhirat pembalasan Allah? Ittaquz zulma, jangan kau buat zalim aniaya. Fa inna zulma zulumatun, kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Anak-anak ini punya 5 hak. Pertama, kasih makan. Kedua, kasih pakaian. Ketiga, kasih tempat tinggal. Keempat, kasih pendidikan. Kelima, kasih perhatian. Man ala thalatha banatin, siapa yang merawat membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Datang seorang menjumpai Sayyidina Umar bin Khattab. Umar, anakku ini durhaka, hukum dia Umar. Umar bijaksana, dia tanya anak itu, betul kau durhaka? Umar, apakah kami sebagai anak ini punya hak terhadap orang tua? Ya. Apa hak kami Umar? Mencarikan ibu yang baik, memberikan makanan yang baik, memberikan nama yang baik. Ternyata aku tak dapat 3-tiganya Umar. Ibuku tak baik, makananku tak baik, namaku tak baik. Apa kata Nabi? Laqad aqaqtahu qabla an ya'aqqa alaik. Kau sudah lebih durhaka duluan pada anakmu sebelum dia durhaka padamu. Mudah-mudahan kita tak menjadi orang tua yang durhaka. Amalan bagaimana yang diamalkan agar hutang piutang segera terbayar? Kerja. Nabi mengajarkan 8 doa. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Musnad. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, kesulitan, kesusahan, panjang angan-angan, wal ajzi, lemah, wal kasal, malas, wal jubni, pengecut, wal bukhli, pelit, kikir, kedekut, wadala'id daini, dililit utang, wa ghalabatir rijal, dikuasai orang lain, takut pada debit kolektor karena sudah dikuasai orang lain. Maka doa penting. Wasyawirhum fil amr, ajak orang musyawarah. Fa idza azamta, kalau sudah azam, fatawakkal 'ala Allah. Musyawarah, tanya pendapat. Ma khaba man istakhara wa ma nadima man istasyara. Tak sia-sia orang yang minta pendapat orang lain dan tak akan menyesal orang yang mau bermusyawarah. Mohon didoakan untuk kesembuhan kedua orang tua. Nanti di akhir majelis kita berdoa. Apa penyebab orang terkena penyakit ain? Karena tidak mengembalikan kepada Allah. Kalau ada orang memuji, oh anaknya cantik ya, alhamdulillah. Bagus ya, subhanallah. Oh hebat tadi Pak Ustaz tabligh akbarnya ya, masya Allah, tabarakallah. Balikkan kepada Allah. Kalau tidak dibalikkan kepada Allah, balik kepada diri sendiri. Datang ujub, datang takbur, disitulah pintu setan masuk. Bagaimana, seperti apa orang yang terkena penyakit ain? Macam-macam. Intinya penyakit zahir, penyakit batin, gangguan psikologis, gangguan psikis, gangguan mental, gangguan zahir bisa terjadi. Jangan-jangan Ustadz kurus ini kena ain ini. Tidak, insyaallah. Saya didoakan jamaah, banyak mendoakan saya. Bagaimana cara mengobatinya? Da'u, berdoalah kamu. Da'u mardakum bis sadaqah. Berdoalah kepada Allah, minta kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Banyak-banyak bersedekah biar turun rahmat Allah. Ruqyah,
sebelum tidur malam, Fatihah sekali, Qul huwallahu 3 kali, Qul falaq sekali, Qul binas sekali. Awal Al-Baqarah 5 ayat, ayat kursi, ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tiup embus ke tapak tangan, sapu ke muka, ke kepala, ke badan, serahkan pada Allah. La haula wala quwata illa billah. Serahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa banyak tertawa mematikan hati? Kasratud dhahik tumitul qulub. Banyak tertawa mematikan hati. Kenapa? Karena setan masuk dalam banyak tawa. Makanya saya tak pernah ceramah ketawa. Pernah saya ketawa ceramah? Tak pernah. Saya bercakap orang ketawa. Jadi yang salah tu yang ketawa lah. Oleh sebab itu falyadhaku qalila, sedikit tertawa, wal yabku katsira, banyak-banyaklah menangis, meratapi, muhasabah diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisab muhasabah diri kamu sebelum dihisab Allah. Wazinuha qabla an tuzanu, timbang-timbang amalmu sebelum ditimbang Allah taala. Umur sudah berapa yang dipakai untuk amal, anak sudah berapa yang soleh dan solihah, harta sudah berapa yang dipakai infak, zakat, wakaf, sedekah. Kenapa makan makanan yang selain daging unta tidak membatalkan wudhu? Daging unta membatalkan wudhu hanya pada mazhab Hambali, dan menurut mazhab Syafi'i hadis itu sudah mansuh. Makanya tidak termasuk dalam kategori yang membatalkan. Kenapa dulu membatalkan? Karena dalam unta itu ada setan. Maka dengan dimakannya dia masuk, tapi kemudian sudah mansuh. Nah, dalam kambing tak ada setan. Justru saya Pak Ustadz habis makan kambing, ini naik setan saya. Wah, itu tak salah kambing. Kambing ini hanya dikambing hitamkan saja sebenarnya. Nabi Muhammad makan kambing, walimah makan kambing, akikah makan kambing, tidak menyebabkan darah tinggi. Saya bolak-balik makan kambing, tak ada darah tinggi. Ustaz, ada pantangan? Ada Pak, jie, apa? Pantang doke. Asal doke abi. Ambo makanlah kambing. Batang, oh Pak, ikut bahaya. Ndak baca doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ku sebut nama Allah fil ardi, di bumi, di langit. Kambing kau di langit apa di bumi? Di bumi. Segala yang di bumi, di langit, tak bisa menimbulkan mudarat. Oh, jadi kalau baca kau Pak Ustaz, insyaallah Pak. Insyaallah apa? Kalau ndak naik turun. Sebelum tidur saya selalu berdoa. Apa penyebab kita sering bermimpi buruk ketika sedang tidur atau tidur malam? Yang pertama, angan-angan di waktu siang terbawa karena tak selesai. Maka jangan menghayal-hayal di waktu siang, apalagi menghayalkan bini orang. Nanti tersebut-sebut di waktu malam. Namanya atwasu ahlam. Mimpi ada 3. Pertama, proses berpikir siang yang tak selesai terbawa di waktu malam. Yang kedua, waswasatus syayatin, bisikan setan. Kalau termimpi waktu malam, maka hembuslah ke sebelah kiri dengan sedikit nafas tiupan dengan air liur. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lamah, dengan sedikit tiupan. Kalau mimpinya baik, ilham, mudah-mudahan dengan mimpi itu kita istiqomah. Bagaimana cara mendidik anak umur 2 tahun hingga besar agar menjadi anak yang soleh dan solehah? Muru auladakum bis salah, suruh anak kamu salat. Wa hum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun suruh salat. Kenapa 7? Karena 6 tahun, 2 tahun pertama susukan, 2 tahun kedua lompat-lompat, lari-lari, bersenda gurau, 2 tahun ketiga mulai menghafal surat-surat pendek, 6 tahun the golden age, golden umur, golden emas, age usia emas. Makanya anak-anak yang mumayyiz dibawa ke masjid, dia mendengar bacaan imam, dia mendengar doa imam, dia menengok gerak-gerik imam. Dia tidak menghafal tapi dia hafal. Kita tak pernah menghafal Al-Fatihah, kita tak pernah menghafal surat-surat pendek. Kenapa bisa hafal? Karena sering mendengar, otaknya tajam. Lalu kemudian setelah dia dewasa, mulut tak pernah berhenti. Jangan biarkan anak gadis dibawa laki-laki yang tak mahram. Dayus. Siapa dayus itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi, orang yang tak ada rasa cemburu kepada mahramnya, orang
orang yang tak ada rasa cemburu kepada istrinya. Anaknya dibawa orang, dia cuek saja. Terjadilah apa yang terjadi. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Sikap apa yang harus kita berikan, pengertian apa harus kita sampaikan kepada anak berumur 7 tahun ke bawah ketika mereka melihat ayah dan ibunya? Oh, ini tak betul. Wa farriquhum fil madaji, pisahkanlah tempat tidur anak kalau sudah 7 tahun, 10 tahun. Wa farriquhum fil madaji, pisah tempat tidur. Itulah tujuannya, supaya dia tidak melihat yang tidak-tidak. Waktu itu saya bingung memilih pemimpin, karena saya orang Islam. Saya niatkan memilih pemimpin yang diusung oleh partai Islam. Di dalam menjabat dia melakukan korupsi yang bisa merugikan masyarakat. Apakah saya ikut berdosa? Kita sudah berijtihad, inilah yang terbaik di antara yang baik. Akhafut dararain, memilih 2 mudarat. Ini mudaratnya keras, ini mudaratnya ringan. Setelah berijtihad kita pilih. Setelah itu Allah tak menghukum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau jelas-jelas tak betul, penista agama, tidak peduli pada Islam, kita pilih juga, maka segala perbuatan dia kita ikut menanggung, memikulnya, karena kita sudah memilih orang yang tak layak di antara 2 orang yang layak. Ana uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Kalau ada orang berkata begitu kepada kita, maka balaslah dengan ucapan ahabbakallahu fima ahbabtani. Allah mencintaimu karena kasih sayangmu kepada orang yang seiman. Saya seorang remaja, saat ini telah bekerja, namun dari awal saya ingin kuliah belajar bersama Ustadz di Fakultas Usuluddin. Masya Allah, tabarakallah. Tetapi karena keadaan ekonomi keluarga, terpaksa niat itu saya urungkan. Bagaimana solusinya Pak Ustadz? Ikut tes kelas internasional, gratis, dapat beasiswa, tinggal di asrama. Belajar bahasa Arab baik-baik, datangi ketua jurusannya, Ustadz Dr. Nur Hadi Hussein, ikut tes. Ustadz Somad bisa nolong, saya doakan dari jauh. Dulu saya baru honorer komite bergaji sebulan 1 juta. Setelah saya jadi guru honorer, guru sertifikasi sudah 4 bulan tak digaji. Gaji guru honor komite tak berhak mendapatkan gaji lagi. Pertanyaan Pak Ustaz, apa ilmu saya ini kurang berkah Pak Ustaz? Waktu guru honor komite gajian setiap bulan. Setelah guru honor, ini bukan pertanyaan, ini curhat aja. Kita ada dalam satu sistem. Sistem itu yang membuat kita. Kenapa waktu honorer dapat gaji, kenapa setelah jadi komite malah tak bergaji? Nah, itu perlu dipikirkan oleh sekolah-sekolah. Kalau tidak, nanti orang tidak mau menjadi komite, maunya menjadi honorer. Padahal peran paling besar waktu jadi komite, karena dia menjadi penentu kebijakan. Waktu menjadi guru honorer hanya bermanfaat buat murid-muridnya saja. Tapi kalau menjadi komite, bermanfaat buat yayasan, bermanfaat buat guru, bermanfaat buat murid. Makin besar manfaatnya, mestinya makin banyak gajinya. Apa hukumnya talak melalui SMS? Ad-dalil idza tamal saqata bihil istidlal. Mengapa tespek tak bisa menjadi penentu kehamilan? Tespek dikencingi, maaf cakap, lalu ketahuan hamil atau tak hamil. Mengapa mesti menunggu 3 bulan? Salasata quru wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Menunggu 3 bulan. Kenapa mesti menunggu 3 bulan? Kenapa tidak langsung saja pakai tespek? Karena tespek tak bisa dipakai karena ada kemungkinan maybe yes, maybe no. Berapa banyak yang kata tespek tak hamil ternyata hamil. Berapa banyak kata tespek tak hamil ternyata hamil. Berapa banyak kata tespek tak hamil ternyata hamil. Maka tak bisa dipakai. Apalagi SMS yang menimpa Imam umat Islam Habib Rizik Syihab, SMS, maka tidak dapat dipastikan kebenarannya, maka bisa gugur dia menjadi dalil. Oleh sebab itu, maka dulu kau menikahkan tak pakai SMS, maka cerainya pakai SMS. Ustaz, pertanyaan terakhir. Saya tanya, ria itu syirik kecil. Bagaimana menghilangkan sikap ria? Sebab kata Rasulullah, syirik kecil itu sangat saya takuti. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati. Di antara yang paling aku khawatirkan menimpa umatku, asyirkul asghar, syirik kecil. Apa itu? Ria. Lewat kota,
duit sudah dipegang 50.000, sudah dipegang duit 50.000, mau memasukkan duit ke kotak, tak jadi dimasukkan karena takut riya. Daripada nanti riya tak jadi masuk. Tarkul amal li ajlin nas riya, tak jadi beramal karena takut dipuji orang riya. Wal amal li ajlihim syirik, beramal supaya dipuji orang, sengaja lama-lama biar dipoto orang. Udah ada moto. Wal amal li ajlihim syirik, tak jadi beramal karena takut dipuji riya, beramal karena ingin dipuji syirik, dua-duanya kena. Lalu bagaimana? Laksanakan, buat, serahkan pada Allah SWT. Bismillah, la ughwiyannahum fa bi'izzatika, demi keagunganmu ya Allah aku akan tetap goda mereka. La atiyannahum min baini aydihim, aku datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. La ughwiyannahum, aku akan tetap goda mereka. Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh bersemayam dalam jasad. Laksanakan, jaga hati, banyak-banyak beristighfar. Mudah-mudahan kita selamat dari riya, syirik asghar ni insyaallah. Ala hazihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La tada' lana dzamban illa ghafartah, segala dosa-dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah, segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah, yang ingin punya anak berikan anak yang saleh dan salihah. Wala aziban illa zawwajtah, anak-anak muda kami berikan jodoh yang baik, yang mudahkan pertemuannya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, yang sakit berikan kesembuhannya ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmat ampunanmu ya Allah. Wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Segala hajat dunia di akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, maka tunaikan dan mudahkanlah hajat kami itu ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki anak muda kaum muslimin, berikan pendidikan Islam yang baik. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, selamatkan negeri ini dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil ya Allah. La tusallit alaina bi dzunubina man la yaqafuka wa la yarhamuna, jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran barakan fi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.